Edward menertawakan dirinya sendiri. Apa yang bisa aku simpulkan? Aku mengetahui hal ini karena sebelumnya ada seorang tahanan yang bekerja di bidang keuangan di Wall Street. Dia tahu banyak tentang keluarga Rothschild, jadi dia memberitahuku beberapa hal. Setelah itu, Edward menambahkan, orang itu juga memberitahuku bahwa alasan utama mengapa keluarga Rothschild diam-diam mengendalikan penjara sederhana di Brooklyn ini adalah karena letaknya dekat dengan Wall Street. Itu terlalu dekat. Bagi mereka, setelah menguasai tempat ini, mereka bisa mengubahnya menjadi pusat suaka mereka sendiri. Para gembong obat terlarang, geng, dan penjahat keuangan yang diekstradisi oleh Amerika Serikat akan mendapat masalah selama mereka berakhir di penjara Brooklyn. Keluarga Rothschild pasti berada di balik layar. Mengapa penjara Brooklyn menginginkan otonomi tahanan? Itu karena keluarga Rothschild ingin membuat tempat itu semraut mungkin. Sebaiknya tahanan dipukuli setiap 2 hari sekali. Tahanan kadang-kadang terluka parah dan mati. Selama mereka menciptakan kesan seperti itu pada dunia luar, mereka bisa mengirim orang-orang yang ingin mereka singkirkan ke sini. Dan kematian mereka tidak akan menarik perhatian dunia luar. Lagi pula, kematian di penjara Brooklyn adalah hal yang lumrah. Saat dia sedang berbicara, di pintu masuk area penjara kedua, sekelompok pria berotot dengan tato di lengan, leher, dan bahkan wajah melangkah keluar. Beberapa pria berotot mengelilingi seorang pria kuat dengan rambut beruban, yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia berusia 40-an atau 50-an, tapi dia terus berolahraga, jadi dia mempertahankan bentuk tubuhnya yang sangat kuat. Edward berkata kepada Tama, pria berambut abu-abu itu adalah bos bangsal kedua, Stephen William. Tama bertanya kepadanya, apa orang ini juga bekerja sama dengan keluarga Rothschild? Edward menggelengkan kepalanya, dia tidak melakukannya. Dia telah berada di penjara ini selama bertahun-tahun. Sebelum keluarga Rothschild mengambil alih penjara ini, dia sudah menjadi bos di sini. Kemudian, setelah mengambil alih tempat ini, penjara tersebut diubah menjadi 2 bangsal. Stephen ditempatkan di bangsal kedua, dan bangsal pertama diberikan kepada Gustavo. Saat dia berkata, Edward menambahkan, menurut spekulasiku, keluarga Rothschild hanya ingin menggunakan Stephen untuk memeriksa Gustavo. Jika Gustavo dibiarkan mendominasi di sini, keluarga Rothschild tidak akan melakukannya. Mereka bisa menanganinya secara langsung. Kalau begitu, dia akan hidup terlalu nyaman. Gustavo harus sedikit berhati-hati untuk meninggalkan Stephen di sini. Lagi pula, meski Gustavo kuat, tapi kekuatannya ada di Meksiko. Stephen meskipun kekuatannya tidak sebaik Gustavo, dia merespon semuanya di sini. Jika suatu saat dia benar-benar ingin putus dengan Gustavo, selama dia berteriak, banyak tahanan di area pertama yang akan berdiri di sisinya. Termasuk Daryl yang baru saja duduk di sebelahmu. Tama mengangguk ringan dan menutupi Gustavo, tapi dia tidak bisa membiarkan Gustavo hidup terlalu nyaman. Dia juga memiliki cambuk untuk menggerakkan tangannya dari waktu ke waktu. Nampaknya keluarga Rothschild mempunyai ketertarikan yang kuat terhadap Gustavo. Dan siapapun orangnya, dia sangat cerdik dalam apa yang dia lakukan. Saat ini, begitu Stephen masuk, dia membawa anak buahnya dan berjalan menuju area lain dekat jendela di sisi selatan. Selama periode ini, banyak anggota geng yang melihatnya dan mereka menyambutnya dengan sangat hormat. Dan beberapa orang yang lebih senior bahkan berjabat tangan dan melakukan tos dengannya. Ketika Stephen melewati Gustavo dan anak buahnya, dia tiba-tiba berhenti. Melihat ke meja makan Gustavo, mengerutkan kening, dan bertanya, Gustavo, apa Romane Conti rasanya enak? Gustavo menatap Stephen, terkekeh, dan berkata, apa? Apa tidak ada toko yang menjual Romane Conti di New York? Anggur jenis ini tidak mahal,
Harganya hanya $50,000. Kamu belum pernah meminumnya kan? Stephen tidak marah, tapi langsung berjalan ke arahnya. Melihat hal tersebut, anak buah Gustavo langsung berdiri di hadapan Stephen. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Jangan mendekat." Stephen memandangnya dan berkata dengan sinis, "Kawan, ini bukan Meksiko, ini New York. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di New York? Apa menurutmu pengedar obat terlarang bisa merajalela di seluruh dunia?" Pria itu adalah pria yang putus asa. Meski diminta membunuh lebih dari selusin orang sekaligus, dia tidak pernah mengedipkan mata. Sekarang dia diejek, dia secara alami dipenuhi amarah. Dia hampir marah. Dia menunjuk ke arah Stephen dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Stephen berkata dengan nada menghina, "Aku tahu kau telah membunuh banyak orang. Tapi itu tidak ada gunanya. Wah, sudah kubilang, ini New York. Bukan tempat bagimu untuk menjadi sombong. Tidak peduli betapa kejamnya kau hanya bisa menjadi sombong di Meksiko. Di sini, bukankah kau masih harus menjadi anjing Gustavo di penjara?" Pria itu mengertakkan gigi dan berkata, "Jika kamu mempermalukanku, apa kamu tidak takut mati di tanganku suatu hari nanti?" Stephen berkata dengan nada menghina, "Sialan. Percaya atau tidak, selama aku mengucapkan sepatah kata pun, mulai malam ini, semua gangster di New York akan memburu pengedar obat terlarangmu di jalanan. Bosmu mungkin punya banyak orang, bisakah dia membawa ribuan orang ke New York?" Pria itu tidak tahan lagi, dan tinjunya yang terkepal hendak segera mengenai Stephen. Saat ini, Gustavo tiba-tiba berteriak, "Ben, tutup mulutmu." Ben tidak punya pilihan selain menahan amarah di hatinya. Ketika Stephen melihat bahwa dia tidak lagi berbicara, dia mencibir dengan nada menghina. Berjalan ke arah Gustavo, mengambil botol Romane Conti miliknya, yang masih setengah penuh, dan berkata pada Gustavo, "Aku akan mengambil anggurnya secukupnya. Setelah kamu mencicipinya, ingatlah untuk menyimpan sebotol untukku jika lain kali kamu memiliki makanan enak." Gustavo tidak marah dan tersenyum. "Salahku, lain kali aku akan menyiapkan beberapa botol untukmu." Setelah itu, dia bertanya kepada Stephen, "Apa kau memerlukan botol anggur dan segelas anggur?" Stephen meminum beberapa teguk langsung dari botolnya, lalu bersendawa dan berkata sambil tersenyum, "Gelas anggur jenis apa yang harus aku gunakan? Itu bukan gayaku." Setelah itu, dia benar-benar mengulurkan tangan dan mengambil sisa separuh bagian atas steak dari piring steak Gustavo. Memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah, dia mengutuk dan berkata, "Cih, kenapa kita tidak makan steak seperti ini? Lain kali jika hal ini terjadi lagi, aku pikir kita bisa mengadakan kerusuhan di penjara untuk memprotes." Gustavo tertawa dan berkata, "Stephen, bagaimana menurutmu? Katakan saja padaku kapan kamu ingin makan steak, dan aku akan mengaturnya untukmu. Mengapa kau harus repot-repot mengambil langkah besar?" Stephen mengangguk, menunjuk ke arah Gustavo, dan berkata, "Lebih baik kamu mengambil langkah berikutnya." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan malas, "Ayo pergi, jangan lupa apa yang kamu katakan, siapkan beberapa botol anggur enak ini untukku. Aku akan membutuhkannya besok." Gustavo memperhatikan Stephen berjalan pergi dan duduk di area lain, ekspresinya perlahan berubah menjadi kabut. Ben baru saja bertanya padanya dengan suara rendah, "Bos, apa kamu ingin aku membunuh si idiot itu? Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan langsung memasukkan pisau ke otaknya dan mengaduknya beberapa kali." Gustavo bertanya balik, "Apa kamu tidak melihat niatnya?" Ben menggelengkan kepalanya, "Bukankah dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah?" Gustavo mencibir,
Dia datang menggangguku hanya untuk memprovokasi perselisihan dan memicu pertengkaran antara kedua belah pihak. Ben langsung berkata, "Bos, kita tidak takut pada mereka saat berkelahi. Aku telah membunuh lebih banyak orang daripada wanita yang pernah bermain dengannya." Gustavo berkata dengan dingin, "Apa menurutmu ini Meksiko? Kamu berani membunuh orang di sini? Mereka akan memasukkanmu ke dalam sel di mana kamu tidak dapat melihat jarimu dan menahanmu di sana sampai kamu mati." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.